Sugeng. Oke, alhamdulillah narasumber kita dari ITL Trisakti sudah datang dengan, mohon maaf nih ya, saya mudah-mudahan nggak salah, Bu Miftahul. Oh, Mbak Natasya. Oke. Iya, Ibu. Oke, Ya. siap. Aduh, muda banget deh. Saya kalau ketemu yang muda-muda jadi berasa tambah tua gitu. Oke, makasih Mbak Natasya sudah gabung bersama kami. Oke, anak-anakku semuanya, anak-anak hebat, anak-anakku sayang, tetaplah stay ya di sini di room C bersama Ibu selaku moderator dan guru BK-nya yang masih setia mendampingi anak-anaknya. Kita selanjutnya akan ada presentasi dari ITL Trisakti bersama Kak aja deh panggilnya ya, Kakak aja. Bersama Kak Natasya. Untuk presentasinya nanti 30 menit ya, Kak. Oke, Ibu. Oke, setelah presentasi nanti seperti biasa ya, anak-anak, ada sesi tanya jawab selama 15 menit. Jadi Ibu minta kalian tetap fokus dalam acara ini, tolong disimak presentasi yang disampaikan oleh Kak Natasya. Untuk Kak Natasya, waktunya saya persilakan. Oke, halo semuanya. Pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih teman-teman sudah memberikan kesempatan untuk ITL Trisakti melakukan presentasi. Aduh, ini aku kenapa hijau-hijau ya? Oke, nggak apa-apa. Langsung aja. Itu juga nggak apa-apa. Kalau misalkan keberatan untuk pakai ini, pakai background, boleh. Oke, sebentar, Ibu. Ya. Oke. Langsung aja, aku mulai ya, teman-teman. Apa udah kelihatan? Belum. Mungkin sebentar lagi, OTW. Oke, sudah Kak Natasya, silakan dilanjut. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Natasya Fitria Rohandi dari ITL Trisakti, Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Kita ini beda sama Universitas Trisakti yang ada di Grogol. Kita ini ada di Jalan Kebon Nanas di Jakarta Timur. Oke, di ITL Trisakti ini kita lebih fokus ke transportasi dan logistik. Di ITL Trisakti juga kita ada 3 jenjang, ada D3, S1, dan S2. Di D3 ini ada udara, manajemen transportasi laut, manajemen logistik dan material. Di S1 kita ada 3 fakultas, ada Fakultas Manajemen dan Bisnis, Fakultas Sistem Transportasi dan Logistik, Fakultas Teknik. Bedanya yang D3 dan S1 itu tentunya di tahun pendidikannya. Kalau untuk D3 itu 3 tahun, kalau untuk S1 itu ada 4 tahun. Di sini ada D3 Manajemen Transportasi Udara. Nah, D3 Manajemen Transportasi Udara ini fokusnya di kayak kargo-kargo di bandara udara gitu. Terus dia tuh fokusnya karena hanya 3 tahun, jadi dia tuh lebih kayak lebih fokus daripada S1. Oh ya, teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ngomong aja atau langsung di chat. Nah, untuk kurikulumnya, manajemen transportasi udara kita ada pengantar manajemen pemasaran, hukum udara, dan peraturan penerbangan sipil, dan lain-lain. Untuk profil lulusannya bisa kerja di Kementerian Perhubungan, perusahaan penerbangan, terus ada perusahaan jasa logistik udara, yang tadi aku bilang kayak kargo-kargo di bandar udara kayak gitu. Nah, terus untuk hukum udara ini ada namanya salah satu organisasi itu namanya IATA, International Air Transport Association, di mana IATA ini udah kayak kerja sama ITL Trisakti gitu. Jadi dia tuh yang ada hukum-hukum penerbangan internasionalnya lagi. Selanjutnya ada dari D3 Manajemen Transportasi Laut. Nah, di Manajemen Transportasi Laut ini untuk kurikulumnya ada matematika ekonomi, ada aspek hukum ekonomi, ada pengantar bisnisnya, terus di sini ada hukum lautnya juga. Kalau misalnya kalian tahu nih, di daerah Tanjung Priuk kan ada tuh namanya kayak
pelabuhan Tanjung Priok ya. Nah, itu gede banget tuh kan. Nah, kalian kalau misalnya kayak penasaran kayak gimana sih cara kerjanya gitu. Nah, kalian bisa ambil jurusan manajemen transportasi laut. Untuk profil kelulusannya bisa kerja di Kementerian Perhubungan, perusahaan BUMN, terus bisa juga di perusahaan bongkar muat, terus atau jadi operator pelabuhan. Selanjutnya ada manajemen logistik dan material. Um, Kalau untuk manajemen logistik ini dia lebih fokus ke barang-barang yang kayak harus masuk suatu barang gitu. Untuk kurikulumnya dia belajar aspek hukum dalam ekonomi, terus ada matematika ekonomi juga, ada pengantar manajemen, ada manajemen logistik. Terus untuk profil lulusannya kira-kira kalau untuk manajemen logistik ini dia lebih kayak bisa masuk ke perusahaan freight forwarder, dia bisa, terus dia juga bisa ke bandar udara gitu. Nah, untuk sarjananya, untuk S1-nya kita ada 3 fakultas. Ada Fakultas Manajemen Bisnis. Fakultas Manajemen Bisnis ini dibagi jadi 4 konsentrasi. Ada yang udara, darat, laut, dan logistik. Yang kedua ada Fakultas Sistem Transportasi dan Logistik. Itu ada Sistem Transportasi dan Sistem Logistik. Yang ketiga ada Fakultas Teknik. Ada dari Teknik Dirgantara, Teknik Lautan, dan Teknik Ril, Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan. Nah, untuk manajemen, untuk S1 manajemen, kurikulumnya itu ada manajemen ada manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, terus ada manajemen operasional, manajemen keuangan, terus nanti karena kita ada 4 konsentrasi ya, misalnya teman-teman ngambil manajemen logistik nih, nanti akan lebih dikhususkan lagi belajarnya gitu, sesuai sama prodi yang teman-teman pilih. Nah, untuk profil lulusannya bisa jadi manajer, konsultan, entrepreneur, marketing, HRD, terus bisa kerja di accounting-nya juga, terus atau finance. Selanjutnya ada sistem transportasi. Kalau teman-teman tahu nih kayak Transjakarta, terus apa lagi tuh? Oke, maaf. Untuk kurikulumnya ada transportasi dan cara transportasi, terus ada sistem transportasi perkotaan, ada tata guna lahan dan transportasi, studi kelayakan transportasi. Terus untuk profil lulusannya bisa jadi transportation system planner, designer, operation, atau system expert. Nah, yang kedua ini ada sistem logistik. Nah, bedanya sama manajemen logistik yang tadi itu tentunya kayak istilahnya tuh untuk sistem logistik ini dia lebih di lapangan gitu. Tapi beda sama kurir ya teman-teman, dia tuh lebih ke yang fokus di benar-benar yang nge-manage arus masuknya barang. Kalau misalnya teman-teman suka online shopping nih, kayak suka di Shopee, terus kayak tahu kan kalau misalnya dari seller itu kayak gimana, terus misalnya kalau misalnya ada delay itu kenapa sih? Nah, itu bisa di sistem logistik. Bisa kalian cari tahu lagi di sistem logistik. Untuk kurikulumnya ada pengantar transportasi dan logistik, terus ada sistem transportasi perkotaan, ada ekonomi transportasi, dan lain-lain. Untuk profil lulusannya bisa jadi logistics and supply chain system designer, bisa jadi policy researcher, terus jadi operation manager, terus bisa jadi logistics and supply chain expert. Selanjutnya nih ada teknik dirgantara. Untuk teman-teman yang misalnya kayak suka sama bandar udara nih misalnya, bisa ambil teknik dirgantara. Nah, di teknik dirgantara ini ya fokusnya di bandar udara. Jadi dia tuh kayak yang ngedesain suatu bandar udara. Dia tuh kayak ngebikin bandar udara gitu. Beda, jadi dia tuh kayak yang ngolah bandar udaranya itu gitu. Nah, ya kurikulumnya ada sistem bandar udara, ada regulasi penerbangannya, terus ada leadership airport, operasi bandar udara, dan lain-lain. Terus untuk profil lulusannya bisa jadi airport researcher, operation engineer, terus airport engineer, terus ada auditor kelayakan operasional sistem. Selanjutnya ada teknik lautan. Di teknik lautan ini kalau misalnya tadi teknik dirgantara fokusnya ke bandar udara, kalau teknik lautan itu fokusnya di pelabuhan. Nah, di teknik lautan ini akan belajar tentang mekanika teknik, mekanika tanah, terus ada teknik fondasi,
dan lain-lain. Nah, kalau misalnya tadi Dirgantara fokus kayak ngebuat bandar udara, kalau misalnya teknik lautan ini fokusnya di pelabuhan. Makanya kenapa dia harus belajar kayak mekanika tanah itu, karena kalau misalnya untuk membuat suatu pelabuhan itu, pastinya biar kuat gitu, biar nggak gampang roboh, kita harus tahu seberapa dalam sih tanahnya gitu. Terus juga kita harus belajar tentang teknik gelombang-gelombangnya. Terus untuk profil lulusannya bisa jadi port planner, system operation, engineer, terus manajemen terminal pelabuhan, dan perencanaan financial operasional. Nah, selanjutnya ada rekayasa infrastruktur dan lingkungan. Untuk rekayasa infrastruktur dan lingkungan ini, dia fokusnya di perkereta apian. Jadi kayak kereta api, terus ada MRT, terus ada LRT, kan kita lagi banyak banget tuh ya, MRT, LRT gitu. Nah, untuk kurikulumnya bisa belajar statistika dan mekanika bahan, ada hidrologi, terus belajar mekanika tanah juga, terus ada teknik kereta dan gerbong, dan lain-lain. Nah, untuk profil lulusannya ada railway planner, designer, operation, researcher, atau jadi railway engineer. Sampai sini teman-teman ada yang mau nanya? Silakan dilanjut dulu, Kak Natasha. Mungkin oke, aku lanjut. Nah, di Trisakti juga ada program kelas internasional. Program kelas internasional ini beda sama program, jadi kita tuh ada 2 kelas gitu, kita ada kelas internasional, ada kelas reguler. Nah, program di kelas internasional ini kita ada 3 program. Yang pasti yang pertama itu ada reciprocal program, di mana kalau misalnya mahasiswa Trisakti yang masuk kelas internasional ini ke luar negeri selama 1-2 minggu. Jadi kayak study tour, kayak mini study tour, atau bisa ikut seminar, kayak gitu. Terus kalau misalnya 1-2 minggu kurang nih, teman-teman bisa ambil kredit transfer. Kredit transfer ini selama 1-2 semester, jadi sekitar 1 tahun. Ya, kurang lebih sekitar 1 tahun kuliah di luar negeri. Itu kemarin teman-teman aku baru pada daftar di UNIKL, Universitas Kuala Lumpur. Untuk kalau misalnya kurang lagi kredit transfer, teman-teman bisa ngambil double degree. Jadi kalau misalnya double degree ini, kan kita kuliah selama 4 tahun ya untuk S1. Nah, jadi 2 tahunnya di Trisakti, 2 tahunnya lagi di luar negeri. Karena aku merupakan masuk di kelas internasional juga. Jadi kemarin teman-teman aku itu baru pada udah pada daftar di WuXi di Cina. Tapi karena masih pada online, jadi mereka belum pada ke Cina semua sih. Gitu. Terus untuk kelas internasional juga yang pastinya dia itu bahasa pengantarnya pakai bahasa Inggris. Jadi kayak buku-bukunya juga pakai bahasa Inggris. Terus kalian kalau misalnya mau nugas bikin esai juga pakai bahasa Inggris gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang suka sama bahasa Inggris, yang misalnya jago bahasa Inggrisnya, bisa ambil program kelas internasional. Terus misalnya ikut reciprocal programnya nih. Nah, reciprocal program ini tuh bisa ke Rusia, bisa ke Jepang, bisa ke Cina, bisa ke kemana lagi. Pokoknya masih banyak banget deh kalau reciprocal program ini. Nah, di Trisakti juga ada beasiswanya, teman-teman. Jadi kayak nggak usah takut kalau misalnya kayak biasanya kan kita tahu kalau misalnya swasta itu mahal ya. Kalau di Trisakti itu kita ada beasiswanya. Yang pasti yang pertama ini beasiswa penuh. Beasiswa penuh ini maksudnya beasiswa yang diberikan benar-benar 100% full, nggak bayar apa-apa selama kalian belajar 4 tahun. Kalau misalnya kalian nggak percaya, aku ini merupakan salah satu penerima beasiswa penuh di Trisakti. Dan aku nggak perlu bayar tiap semesternya. Jadi kayak di awal tuh cuma bayar sekitar 2.600.000 untuk seragam dan PPBN. Jadi seterusnya itu nggak perlu bayar apa-apa lagi. Nah, yang kedua ada beasiswa non-akademik. Beasiswa non-akademik ini buat teman-teman yang misalnya suka olahraga nih, kayak suka basket, suka futsal, terus ada kayak bela diri, paskibra, atau yang masuk OSIS juga bisa coba beasiswa non-akademik ini. Nah, yang ketiga ada beasiswa KIP. Beasiswa KIP ini merupakan kayak bentuk Trisakti kerjasama sama pemerintah gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang
kurang mampu misalnya, bisa coba daftar beasiswa KIP. Terus yang keempat, ada beasiswa SPP dan BPP pokok. Kalau misalnya teman-teman nggak dapat beasiswa penuh nih, nggak usah kecil hati karena di Teltrisakti itu ada beasiswa SPP dan BPP pokok. Jadi kayak di awal semester nggak usah bayar SPP dan BPP pokoknya. Sekitar berapa ya, SPP BPP pokok itu sekitar 17 juta kalau nggak salah. Nah, itu teman-teman nggak usah bayar sekitar segitu, tinggal bayar SKS-nya, terus tinggal bayar seragamnya, kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya teman-teman udah masuk ITL Trisakti nih, tapi nggak lewat beasiswa, lewat reguler, itu nggak apa-apa. Terus ada beasiswa prestasi. Jadi, untuk beasiswa beasiswa prestasi ini untuk mahasiswa ITL Trisakti yang mendapatkan kayak IPK tertinggi di kelasnya. Jadi misalnya teman-teman dapat IPK 4, terus itu untuk semester kedepannya bakalan nggak usah bayar SKS-nya lagi karena udah termasuk dapat beasiswa prestasi. Itu. Nah, selanjutnya ini kayak nggak usah takut karena nggak dapat apa ya, kayak nggak dapat kesempatan untuk dapat beasiswa, karena di setiap tahunnya itu kita, penerima beasiswa full itu terus bertambah. Kayak misalnya ini di 2019 ada 64 mahasiswa penerima beasiswa full, di 2020 naik ke 164, di 2001 ada 260 mahasiswa penerima beasiswa full. Tentunya nanti di 2022 pasti angkanya pasti bakalan nambah gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya teman-teman nggak bakalan dapat beasiswanya, gitu. Nah, ini, partnership partnership, kerjasama Teltrisakti, ada yang dari dalam negeri dan ada yang dari luar negeri. Ini contohnya dalam negeri itu kayak dari IPC, terus dari Hikapi, ada dari Garuda Indonesia juga, terus ada dari Prima Jasa. Untuk kerjasama luar negerinya ada dari WUXI yang tadi aku bilang, WUXI Institute di Cina, terus ada IATA yang sebelumnya aku sebut kayak International Air Transport Association, terus ada Garden City University, terus ada UNIKL tadi, Universitas Kuala Lumpur. Terus ini kita ada fasilitas-fasilitasnya di sebelah atas ini, kiri atas ini merupakan laboratorium untuk Fakultas Sistem dan Teknik. Yang ke Terus ada lapangan basketnya, kita ada auditoriumnya nih, di bawah ada auditorium, terus di tengah-tengah sini ada audiovisualnya, ini ada perpustakaan, ini ada lapangan badminton, ini ada kantinnya, terus ini ada toilet. Tentu aja di toilet ya teman-teman. Nah, untuk unit kegiatan mahasiswanya, kita ada Hotlines fotografi, ada teater kodok, ada paduan suara gema paramita senada, itu GPS, terus ada Mas Trans Radio Kampus juga, terus ada Matrek English Club, terus ada kerohanian, terus ada football club, basketball, taekwondo, dan ada matrapa. Nah, untuk kita juga ada himpunan mahasiswa. Jadi himpunan mahasiswa ini kayak dikhususkan gitu, misalnya teman-teman ngambil manajemen logistik nih, takut nggak punya teman, kayak nyari temen tuh susah gitu. Jadi kayak nggak usah khawatir. Kenapa? Karena teman-teman bisa ikut di himpunan mahasiswa ini. Misalnya teman-teman himpunan manajemen logistik bisa ikut himpunan mahasiswa logistik. Di sini tuh isinya mahasiswa-mahasiswa yang ngambil logistik, bisa itu manajemen logistik atau sistem logistik gitu. Jadi bisa jadi satu gitu loh. Nggak usah takut nggak dapet teman istilahnya gitu. Bisa cari koneksi juga. Jadi pokoknya banyak banget deh manfaatnya. Nah, ini kita ada alur pendaftaran beasiswanya. Yang pertama, teman-teman bisa daftar di web pmb.iteltrisakti.ac.id. Terus pilih jenjang pendidikannya, mau ambil S1 kah atau D3. Terus habis daftar, akan mendapatkan KAP dan virtual account. Nah, untuk virtual account ini sebenarnya kan bayar gitu, kayak bayar pendaftarannya sebesar 250.000 kalau nggak salah. Cuman karena aku udah presentasi di sini, jadi teman-teman nggak usah bayar
pendaftarannya. Nggak usah bayar 250.000. Nanti ada salah satu tim dari Tel Trisakti yang akan menghubungi teman-teman nih, misalnya kalau misalnya udah tertarik sama Tel Trisakti, kalian bisa chat teman-teman aku gitu. Nanti ada, karena apa ya, kayak jadi nggak usah bayar pendaftarannya gitu, tinggal kasih KAP, kode akses pendaftaran, dan apa ya, nama dan sekolah sih, baru nanti dikasih PIN untuk mengerjakan CBT online. Nah, CBT online ini itu ada TPA dan bahasa Inggris, jadi hanya TPA dan bahasa Inggris aja. Setelah itu melakukan wawancara online. Wawancara online ini dilakukan via telepon WhatsApp gitu. Jadi untuk wawancara online ini kayak ditanyain prestasinya, terus nilai rapotnya, kayak gitu. Selanjutnya akan langsung ada pengumuman melalui email. Apakah teman-teman dapat beasiswanya, atau misalnya dapat beasiswa SPP dan BPP pokok kah, kayak gitu. Terus selanjutnya melakukan daftar ulang. Setelah itu habis daftar ulang, baru akan mendapatkan NIM, dan teman-teman bisa akses sistem akademik online-nya, siakatnya, baru isi RFID dan data seragam. Baru setelah itu tinggal kelasnya untuk dibagikan, kayak gitu teman-teman. Kira-kira ada yang mau bertanya? Ya, baik. Untuk presentasinya sudah selesai kah? Iya, sudah Ibu. Oh ya, siap. Terima kasih Kak Natasha. Ini ada raise hand Kak Oh iya, dari SMK Bina Dharma. Ya, dengan Dina Kholisah. Silakan Dina. Iya Kak, Ya. mau bertanya. Maaf Kak Natasha, bisa di close dulu kah untuk screen sharingnya di? Oke. Terima kasih. Ya, silakan Ananda Dina Kholisah dari SMK Bina Dharma. Ya Kak, untuk masuk ke transportasi udara jalur non-akademik, apakah bisa menggunakan sertifikat selain OSIS seperti sertifikat pramuka? Yang kedua, kira-kira berapa nominal beasiswa yang didapat oleh siswa? Oke. Untuk Paskibra ya? Pramuka. Oh iya, Pramuka. Itu boleh aja sih, karena nanti kan kita ada wawancara online-nya ya. Nah, itu pasti bakal juga. Terus kalian kamu bisa langsung foto untuk kayak buktinya ada sertifikat gitu. Terus untuk apa tadi pertanyaan kedua, biaya beasiswa ya. Yang pasti untuk beasiswa full itu sekitar berapa ya? Untuk satu semesternya aja itu bisa untuk satu semester itu waktu itu kalau nggak salah aku lihat sekitar 20 jutaan. Nah, itu kita ada 8 semester. Ya, tinggal dikali aja kalau misalnya Itu maksudnya Dina mungkin begini, beasiswa khusus untuk yang non-akademik. Untuk non-akademik. Iya. Untuk non-akademik sama kok Ibu. Dapat beasiswa full juga. Oh gitu. Iya. Begitu Dina, ada yang mau ditambahkan atau sudah jelas, Nak? Iya, sudah. Terima kasih ya, Kak. Ya, terima kasih Dina. Ada lagi kah yang mau bertanya? Silakan. Mungkin tentang kelas internasional kayak gimana, terus tentang jurusan-jurusan yang kayak gimana juga boleh nanya. Ya, atau barangkali ada yang direct message langsung nih ke ini. Oh, nih ada lagi yang resen. Dari SMK Bina Dharma lagi nih. Wah, ternyata nih mantap ya SMK Bina Dharma ya. Dengan Akbar Hadi. Ya, dengan Akbar Hadi, silakan. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Hadi dari SMK Bina Dharma. Saya ingin bertanya Kak, apakah bisa untuk lulusan SMK pariwisata seandainya ambil jurusan transportasi udara? Oh iya. Oh iya lagi. Dua, untuk penempatan PKL atau setelah lulus itu disalurkan atau bagaimana ya Kak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, aku langsung jawab ya. Untuk misalnya kamu mau pariwisata ngambil teknik ya?
Iya. Iya, itu nggak apa-apa banget. Kenapa? Karena kalau di tel Trisakti itu semuanya belajar dari nol, bener-bener belajar misalnya kalau misal dari teknik, ya bener-bener dari nolnya banget gitu. Istilahnya nggak langsung fokus ke bandar udaranya, enggak, karena dia tuh langsung kayak belajar dari awal istilahnya. Jadi kalaupun misalnya kamu ngambil IPS nih, atau ngambil IPA, mau masuk ke teknik, itu nggak apa-apa. Aku dulu ngambil IPA, SMA-nya ngambil IPA, terus masuk ke manajemen. Masuk, nggak apa-apa. Pokoknya intinya semuanya tuh bisa dari awal belajarnya. Oke, untuk pertanyaan kedua, untuk PKL-nya, itu yang pasti gimana ya, kayak alumni-alumni yang aku tahu nih, mereka tuh untuk PKL itu gampang banget gitu loh, kayak apalagi untuk kerja, karena istilahnya tuh kayak kita yang dicari sama sama perusahaan-perusahaan di luar, bukan kita yang nyari, karena rata-rata tuh kayak gitu. Terus kayak alumni, salah satu alumni aku nih ada yang kerja di PKL-nya di Lotte, sampai sekarang masih di Lotte juga. Yang pasti dengan apa ya, dudukan yang beda gitu loh, kayak dulu dia PKL di sana, sekarang udah jadi manajer gitu. Jadi nggak usah takut nggak dapat kerja gitu, karena semuanya pasti bakalan dapat kok gitu. Apa jelas? Atau ada yang Iya, kurang? Kak. Jelas. Terima kasih ya, Kak. Makasih. Ya, Ada lagi? oke, siap. Makasih Akbar. Ya, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Ini dari SNKM 50, A59. Ini juga di sini saya lihat ada dari SMKM 71. Ada yang mau bertanya, Nak? Silakan. Ya, kalau gitu Ibu aja yang nanya. Kak Natasha udah semester berapa tadi, Kak? Ya, Aku baru semester 3. semester 3. Oh ya, baru. Jurusan apa, Kak? Aku ngambil manajemen logistik kelas internasional. Manajemen logistik. Wow, mantap. Nah, ini mungkin bisa sharing sedikit kali, Kak, sambil nunggu. Mungkin ada yang mau bertanya, apa ya, alasannya gitu. Kira-kira kenapa sih, ada apa gitu di manajemen logistik internasional? Mungkin akan memberikan mereka gambaran begitu ya. Untuk manajemen logistik ini, yang pastinya dia tuh bisa masuk ke bandar udara bisa, terus bisa masuk ke pelabuhan bisa, terus atau kerja di perusahaan freight forwarding itu bisa. Apalagi kalau misalnya kelas internasional itu kita lebih gampang untuk dapat kerja di perusahaan yang multinasional, karena itu udah kayak kerjasamanya tuh sama negara-negara lain gitu, Ibu. Oke, siap-siap. Jadi lebih banyak ya pilihannya untuk nantinya ya. Nanti sebenarnya kalau di Trisakti, khususnya di ITL Trisakti itu ada ini nggak sih Kak? Apa ya, seperti konsul education consultant gitu ya. Jadi Mungkin untuk apa namanya, sebelum kita masuk nih, sebelum kita milih itu kita ada semacam apa ya, wawancara begitu. Ada nggak Kak kalau di ITL Trisakti Kak? mungkin itu bareng ini ya, kan nanti ada teman-teman aku yang akan ngehubungin teman-teman nih, murid-muridnya. Nah, nanti di situ bisa biar langsung nanya gitu. Jadi atau misalnya kalau misalnya kurang apa ya, kurang sreg gitu, bisa datang ke ITL Trisaktinya langsung, terus biar bisa langsung kayak ngomong dua arah. Oke, sip. Berarti sekarang udah open untuk offline ya. Jadi maksudnya nggak online semua gitu, ya? Untuk enggak sih, kalau misalnya untuk yang datang itu bisa offline, Ibu. Kalau misalnya untuk belajar kita masih online. Oh, gitu. Masih full ya, online ya belajarnya ya? Oke. Iya, masih online. Oke. Ya, ada yang mau tanya lagi nggak nih? Ayo, ada yang mau tanya lagi nggak? Oh ya, Bu Dwi, silakan.
Silakan Ibu. Ini guru BK-nya nih, Kak Natasha nih mau nanya. Oh iya Ibu. Maaf, Mbak Tutut, saya nanya lagi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Untuk Kak Natalia ya? Natasha, Bu. Oh dia Natasha. Saya guru BK dari SMK Bina Dharma. Mau bertanya, kan kami jurusannya SMK Bina Dharma, kebetulan konsentrasinya di bisnis manajemen dan pariwisata. Itu AKL sama OTKP. Nah, apakah bisa masuk ke salah satu, karena sekarang itu kalau lulusan dari transportasi, kebetulan juga berapa tahun yang lalu, udah lama, ada lulusan dari transportasi udara, lulusan SMA kita masuk ke sana, kebetulan dia sudah bekerja dan sudah karyawan di Angkasa Pura II. Sudah satu lagi di udara Makassar, kebetulan juga alumni dari Trisakti D3. Nah ini kebetulan yang sekarang yang saya bimbing SMK, apakah bisa untuk jurusan AKL dan OTKP, ambil jurusan transportasi baik udara, laut maupun darat. Gitu Kak Natasha, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaannya itu tentu saja bisa Ibu. Bisa ambil transportasi mau itu udara, darat, laut atau logistik karena kita belajarnya dari awal, dari benar-benar mengambil manajemen logistik itu akan dikasih tahu awal itu tentang semuanya. Untuk fakultas manajemen ya, setahu aku tuh pasti di awalnya kita ada pengantar transportasi dan logistik gitu. Jadi belajarnya dari awal. Ya. Terima kasih Kak Natasha ya, saya percaya banget gitu ya dari manajemen transportasi Trisakti itu tadi, karena beberapa murid kami ada alumni yang dari Trisakti khususnya manajemen transportasi udara, dan kebetulan dia sekarang sudah bekerja di Angkasa, di PT Angkasa Pura. Jadi percaya banget gitu loh dengan kurikulum atau materi yang akan yang dipelajari di Trisakti itu. Iya. Terima kasih. Baik. Wah, mantap nih anaknya Bu Dwi ya. Berarti itu salah satu kesuksesan juga dari bimbingan guru BK-nya nih, Bu. Iya. Berarti harus sangat diapresiasi. Iya. Mudah-mudahan nanti nular-nular ya, Bu ya, ke adik kelasnya ya yang berikutnya. Amin. Iya, amin. Oke, baik. Ada lagi kah yang mau Ya, bertanya? terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dwi. Waktunya sudah mepet nih sepertinya Kak Natasha ya. Oh, oke, Ibu. Mungkin ada yang mau ditambahkan dulu? Closing statement mungkin dari Kak Natasha untuk teman-teman. Aku cuma bilang terima kasih aja sih Ibu udah memberi kesempatan, udah memberikan waktunya untuk Intel Trisakti melakukan presentasi dan sharing-sharing bareng teman-teman ini. Siap, terima kasih kembali Kak Natasha yang sudah bersedia memberikan paparannya ya mengenai ITL Trisakti. Mudah-mudahan bisa memberikan referensi tambahan untuk adik-adiknya gitu. Terima kasih juga untuk sharingnya dari Bu Dwi mengenai Trisakti. Mudah-mudahan juga bisa jadi referensi juga nih buat anak-anak kami yang lain gitu ya Bu Dwi ya. Sampai ketemu lagi Kak Natasha. Semoga sehat selalu. Makasih Bu Dwi. Oke. Aku izin live ya Ibu. Silakan. Ya. Oke, kita lanjut ke perguruan tinggi yang terakhir nih. Wow. Kayaknya udah, tapi masih semangat kan? Coba Ibu lihat dulu. Aduh, semakin turun. Mudah-mudahan jangan ya. Tetap jangan berkurang lagi dong jumlahnya. Ini biasanya nih udah mulai ngantuk mungkin ya. Anak-anakku, ini tadi barusan panitia men-share link absen untuk guru dan untuk peserta didik. Silakan bisa diisi, jangan lupa untuk presensi kehadiran. Tapi Ibu mohon setelah mengisi presensi kehadiran, terus jangan leave ya, tetap di sini gitu ya. Karena tadi seperti yang Pak Surahman bilang tadi pagi, kalian itu adalah para
pejuang pendidikan gitu. Biar kalian nanti nggak sampai salah langkah, nggak salah pilih, nggak salah arah, ada baiknya kalian mengikuti kegiatan ini sampai selesai gitu ya. Oke? On kamera dong. Begitu udah nggak diingetin, off kamera lagi. Oke, terima kasih yang langsung fast respon. Nah, gitu, yang ganteng, yang cantik. Ya cuek aja kalau belum mandi, nggak masalah. Ya, nggak kecium ini baunya. Baik, Bu Olga, untuk yang berikutnya sudah adakah narasumber kita, Bu? Sudah ada, Bu, dari GSFM. Oh, GSFM. Oke, Ya, siap. silakan, Mbak Bu Megaria, bukan? Megaria. Ya. Siap. Oh ya. Selamat siang, Bu Megaria, betul? Iya betul Bu. Oh ya. Sepertinya ada 2 narasumber ya, Bu ya? Iya, atas nama saya dengan CC. Oh ya, Bu Sese, baik. Selamat datang, selamat siang. Ya, oke. Ini perguruan tinggi yang terakhir untuk presentasi hari ini ya, anak-anak semua. Tolong disimak, sama seperti tadi yang sebelum-sebelumnya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Jadi, mungkin siapa tahu kalian berjodoh nih untuk kuliah di yang GSFM, Institute of Business, gitu ya. Oke, untuk presentasinya ke depan nanti 30 menit ya Bu Mega. Oke, siap Bu. Ya, berikutnya nanti akan ada sesi tanya jawab selama 15 menit. Untuk Oke. waktunya kami persilakan. Oke, ya terima kasih banyak Ibu Dian. Sebelumnya selamat pagi nih teman-teman semua. Perkenalkan nama aku Mega, aku marketing dari kampus GSFM Institute of Business. Nah di pagi hari ini aku nggak sendirian, aku juga ditemani oleh Kak Sese. Kita mau sharing informasi sedikit mengenai program kampus kita. Nah mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu nih GSFM itu kampusnya seperti apa sih, lokasinya di mana, programnya ada apa saja, dan yang paling penting ada beasiswanya atau enggak. Nah, itu semuanya akan kita informasikan ke kalian di pagi hari ini. Oke. Nah, ini untuk tampilan materi presentasinya. Oke, buat teman-teman yang belum tahu GSFM ada di mana, lokasi kampus kita itu ada di Jalan Pulau Mas Timur, 3A Blok A nomor 2, di daerah Kayu Putih, Jakarta Timur. Nah, lokasi kampus kita itu sangat-sangat strategis nih teman-teman, karena berdekatan dengan jalan besar, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan buat teman-teman yang mau naik kendaraan umum itu juga gampang, karena kita itu berdekatan dengan halte Transjakarta. Nah, kemudian untuk kampus kita itu merupakan kampus bisnis dengan program internasional. Apa sih perbedaan atau keunggulan dari GSFM? Yang pertama itu adalah 3 years program. Jadi mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, kalau rata-rata itu di Indonesia, kalian butuh waktu minimal 4 tahun untuk bisa lulus kuliah atau untuk bisa mendapatkan gelar S1. Tapi kalau teman-teman join di GSFM, kalian hanya butuh waktu 3 tahun untuk bisa lulus kuliah. Jadi program kuliah kita dipadatkan dan dirancang sedemikian rupa supaya teman-teman bisa lebih cepat lulus dan lebih cepat juga memulai karir kalian. Otomatis kalau teman-teman kuliahnya hanya 3 tahun, teman-teman bisa hemat waktu dan bisa hemat biaya juga. Nah, kemudian keunggulan yang kedua adalah double degree program. Artinya apa? Artinya nanti ketika teman-teman kuliah di GSFM selama 3 tahun, kemudian teman-teman lulus, teman-teman akan mendapatkan 2 gelar dan 2 ijazah. Jadi kalian akan dapat 1 gelar internasional, namanya Bachelor of Science in Business Administration, atau biasa disingkatnya BSBA, dan teman-teman juga akan dapat gelar nasionalnya, yaitu Sarjana Ekonomi atau SE. Nah, jadi kan kalau biasanya kalau teman-teman mau dapetin gelar atau ijazah internasional, itu teman-teman harus kuliahnya di luar negeri dulu nih. Jadi kalau teman-teman kuliah di luar negeri, baru teman-teman bisa mendapatkan ijazah internasional. Nah, tapi kalau teman-teman join di GSFM, teman-teman nggak perlu jauh-jauh kuliah ke luar negeri, nggak perlu repot-repot kuliah ke luar negeri. Teman-teman cukup kuliah di GSFM di kampus kita di Jakarta. Nanti ketika lulus, teman-teman akan mendapatkan 2 gelar dan 2 ijazah. Nah, tentunya kalau teman-teman punya 2 gelar dan punya 2 ijazah, itu akan sangat membantu kalian ketika nanti teman-teman mau mencari pekerjaan.
Nah, kemudian keunggulan yang ketiga adalah karena kita program internasional, jadi bahasa pengantar perkuliahannya full menggunakan bahasa Inggris. Jadi nanti dosen mengajar di kelas atau kalian diskus sesama teman, itu kalian diwajibkan untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, tapi teman-teman nggak usah khawatir, seandainya sekarang teman-teman masih ngerasa kurang pede atau kurang fasih berbahasa Inggris, itu nggak jadi masalah, yang penting teman-teman paham basic English. Kan teman-teman pasti udah banyak nih dapat pelajaran bahasa Inggris ya, dari mulai SD, SMP, SMA. Pastinya teman-teman sebenarnya paham bahasa Inggris, cuman karena jarang digunakan sehari-hari, jadi teman-teman masih ngerasa kurang pede atau kurang lancar bahasa Inggrisnya. Nah, justru dengan teman-teman join di GSFM, di program internasional kita mau meng-encourage kalian semua supaya teman-teman terbiasa menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Dan poin plusnya adalah nanti ketika teman-teman lulus, teman-teman sudah fasih berbahasa Inggris dan itu akan menjadi nilai plus ketika kalian mau melamar pekerjaan. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa partner university kita dari luar negeri. Jadi GSFM ini juga bekerja sama dengan beberapa negara. Yang pertama itu dengan Filipina, ada PSBA atau Philippine School of Business Administration. Kemudian ada juga Ateneo de Manila dan University of the Philippines dari Filipina. Kemudian yang kedua, kita juga bekerja sama dengan Australia, yaitu University of Canberra atau UC. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Korea Selatan, ada Myongji University. Dan terakhir kita bekerja sama dengan China, yaitu Guangxi Normal University. Nah, selanjutnya untuk fakultasnya, GSFM ini kita hanya fokus di bidang bisnis. Ada 5 jurusan yang bisa teman-teman pilih. Yang pertama itu adalah accounting, yang kedua ada banking and finance, ada marketing, international business, dan business management. Nah, tapi teman-teman nggak usah khawatir, seandainya sekarang teman-teman ketika SMA atau SMK, itu jurusan yang kalian ambil berbeda dengan jurusan yang mau kalian ambil ketika nanti teman-teman kuliah. Kenapa? Karena kalau teman-teman join di GSFM, selama 1 tahun pertama, teman-teman akan belajar basic-basicnya dulu nih. Jadi teman-teman akan belajar dasar-dasar akuntansi, dasar-dasar manajemen, dasar-dasar ekonomi, dan mata kuliah lain yang pengantarnya dulu atau dasar-dasarnya dulu. Baru nanti di awal tahun kedua, kalian akan masuk ke jurusan masing-masing sesuai dengan jurusan yang kalian pilih. Nah, kemudian dari 5 jurusan ini, ada 2 jurusan yang paling diminati, yaitu accounting dan international business. Nah, kemudian ini adalah prospek karir atau gambaran kira-kira kalau teman-teman ambil jurusan accounting, itu teman-teman bisa bekerja sebagai apa sih? Yang pertama itu teman-teman bisa bekerja sebagai public accountant. Jadi public accountant ini kerjanya tuh ngapain aja? Dia itu yang membuat laporan keuangan, mereview laporan keuangan, kemudian menganalisa budget, menganalisa pajak, menjadi konsultan keuangan bagi klien atau bagi perusahaan. Kemudian yang kedua, teman-teman juga bisa bekerja sebagai financial planner. Jadi financial planner ini teman-teman yang membuat strategi keuangan bagi klien atau bagi perusahaan. Kemudian teman-teman juga akan membantu perusahaan untuk memutuskan nih, kira-kira bagusnya tuh berinvestasinya di mana, seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa bekerja sebagai internal auditor. Jadi internal auditor ini fungsinya adalah memastikan bahwa semua sumber daya dalam sebuah perusahaan itu bisa berjalan atau bekerja dengan efektif dan efisien. Nah, kemudian jurusan kedua yang paling diminati adalah international business. Jadi kalau teman-teman tanya, apa sih bedanya bisnis aja dengan international business? Jadi kalau teman-teman masuk ke jurusan international business, itu teman-teman akan belajar bisnis dalam skala internasional. Jadi teman-teman akan belajar yang namanya ekspor-impor, pajak internasional, kemudian gimana caranya mendapatkan investor dari luar negeri. Jadi cakupan pembelajaran bisnisnya akan lebih luas atau lebih global. Kemudian ini ada beberapa contoh prospek karirnya. Yang pertama itu teman-teman bisa bekerja sebagai manajemen analyst. Jadi kalau manajemen analyst ini teman-teman kerjanya itu membantu untuk mengelola perusahaan. Jadi nanti teman-teman akan memikirkan strategi-strategi yang paling tepat agar perusahaan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman juga bisa bekerja sebagai marketing manager. Jadi kalau marketing manager ini, teman-teman yang akan memikirkan strategi promosi atau strategi pemasaran untuk produk atau jasa yang dijual oleh sebuah perusahaan. Jadi teman-teman yang akan create campaign-nya, kemudian yang akan mikirin mau pakai
pakai media apa, mau promosi atau iklan di mana, dan sebagainya. Nah, kemudian contoh yang terakhir adalah eksekutif. Jadi eksekutif ini teman-teman yang akan mewakili perusahaan untuk ketemu dengan pihak-pihak eksternal. Jadi teman-teman akan lebih banyak berhubungan dengan orang lain, kemudian memastikan bahwa perusahaan itu berjalan sesuai dengan visi misinya. Nah, kemudian ini adalah beberapa foto fasilitas kampus kita. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum pernah lihat kampus GSFAM, ini adalah foto gedung kampus kita yang ada di Jalan Pulau Mas Timur. Jadi nanti mungkin kalau teman-teman ada waktu, teman-teman bisa datang ke kampus kita untuk lihat-lihat kampusnya. Kemudian ini adalah yang atas itu adalah foto lobi kampus kita, kemudian yang di bawah itu adalah foto marketing galeri kita. Jadi nanti kalau teman-teman datang ke kampus, teman-teman bisa tanya-tanya lebih lanjut, bisa isi formulir pendaftaran itu di marketing galeri kita. Kemudian ini adalah foto ruang kelasnya, jadi ini adalah contoh ruang kelas kita, yang atas itu contoh ruang kelas dengan kapasitas sekitar 20-30 mahasiswa, dan karena kita itu program internasional, jadi memang kelas kita itu adalah kelas yang kecil, teman-teman. Kenapa? Supaya teman-teman itu bisa lebih intensif berkomunikasi dengan dosen, bisa pembelajarannya lebih enak karena tidak terlalu banyak untuk jumlah siswanya. Kemudian yang di bawah itu adalah amfiteater, biasa kita gunakan untuk acara-acara yang lebih besar seperti seminar, alumni sharing session, atau event-event lainnya. Nah, kemudian yang di atas ini adalah foto student launch kita, di mana teman-teman itu bisa gunakan untuk break, misalnya teman-teman lagi nunggu jam kuliah, atau lagi mau ngerjain tugas, lagi mau diskus sama teman, atau misal teman-teman makan siang, itu teman-teman bisa menggunakan ruang student launch kita. Kemudian di bawah itu adalah foto perpustakaan atau library, di mana nantinya ketika teman-teman kuliah, itu kalian tidak diwajibkan untuk membeli buku. Jadi kalau teman-teman butuh pinjam buku, teman-teman bisa pinjam di perpustakaan kita, di mana koleksi buku di perpustakaan kita sudah sangat lengkap. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, nah ini adalah program beasiswa kita. Untuk lebih detailnya akan dilanjutkan oleh Kak Sese. Silakan Kak Sese. Terima kasih Kak Mega. Nah, buat teman-teman semua nih, ini adalah info yang paling penting yang ditunggu-tunggu. Pastinya teman-teman banyak banget yang cari beasiswa nih ya, ketika mau daftar ke perkuliahan. Nah, di kampus GSFAM sendiri, itu kita ada program beasiswa namanya Academic Scholarship Program, di mana beasiswa ini melalui jalur raport, teman-teman. Jadi, gampang banget caranya, dan syaratnya juga gampang banget. Jadi, teman-teman tinggal kirim aja foto raportnya pas student kelas 11, atau dari semester 1 sampai semester 4. Kemudian, teman-teman setelah nanti sudah kirim foto raportnya, akan kami review nih, akan kami hitung, dan nanti akan dibagi menjadi 3 grade berdasarkan nilai rata-rata raport teman-teman. Jadi setelah nanti teman-teman kirim foto raport, akan kita kirimkan surat keterangan beasiswa beserta rincian biayanya sesuai dengan grade yang teman-teman dapatkan. Kalau misalkan nilai rata-rata raportnya teman-teman di atas 8,5, teman-teman akan masuk ke grade A nih, di mana teman-teman sudah mendapatkan potongan beasiswa senilai 48.880.000, di mana itu terdiri dari biaya SPP atau fixed tuition, itu sudah free ya teman-teman 100%, kemudian ada potongan juga di biaya SKS-nya atau tuition fee-nya sebesar 10% di setiap semester. Jadi kalau di kampus GSFAM ini, kita tidak ada yang namanya uang gedung atau uang pangkal dibayar di muka, teman-teman. Jadi semuanya langsung masuk ke per semester biayanya, dan tiap semester itu nantinya bisa dicicil, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman nih nilai rata-rata ternyata tidak mencapai 8,5 ke atas, nah yang di atas 8 pun itu masih mendapatkan potongan sebesar 40.880.000, kemudian yang di atas 7,5 itu teman-teman masih mendapatkan potongan 32.880.000. Nah, potongan ini akan dipotong di awal teman-teman. Jadi total biaya kuliah selama 3 tahun di GSFAM itu akan dipotong berdasarkan grade yang teman-teman dapatkan. Kemudian nanti akan dibagi lagi ke tiap semesternya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat sendiri di rincian biayanya. Oh, nanti per semester aku jadinya sekian setelah dipotong beasiswa. Dan itu masih bisa dicicil. Seperti itu. Dan kalau misalkan teman-teman tanya nih, Kak, kalau misalkan nantinya
pas aku kuliah nilainya jelek atau kurang bagus gitu ya, apakah beasiswanya akan dicabut? Tidak, teman-teman. Jadi ini tidak akan berpengaruh terhadap nilai. Jadi memang ini berlaku untuk 3 tahun sama teman-teman kuliah. Hanya saja kalau misalkan memang nih ternyata teman-teman kuliahnya banyak yang mungkin banyak mata kuliah yang failed atau mungkin teman-teman banyak ambil cuti, jadi otomatis kan teman-teman akan lama nih ya, mungkin ada yang kelarnya 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Nah, nanti akan dikenakan biaya baru teman-teman, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan nih dari sekarang nih teman-teman sudah mau kirim foto raportnya sudah bisa, karena kita sudah buka untuk yang gelombang pertama, itu teman-teman boleh kirimkan foto raportnya ke email kita di gsfm088@gmail.com, atau teman-teman boleh juga nih kirim foto via WhatsApp, ya kan, biar lebih gampang, itu ke 0812 12345 163. Atau kalau misalkan teman-teman mau lihat-lihat nih info GSFM lainnya, misalkan kegiatan-kegiatan student GSFM lainnya, teman-teman boleh follow IG kita nih, kepoin ya IG kita @gsfm.institute, atau mungkin ke website kita di www.gsfm.ac.id. Nah, jadi untuk teman-teman semua di sini itu sudah free formulir nih teman-teman. Jadi kalau misalkan masuk ke kampus kita itu sudah free formulir, tidak ada tes masuk ya teman-teman, tidak ada tes TOEFL ataupun tes IELTS atau TOEIC gitu ya. Kemudian teman-teman ketika nantinya kirim foto raport akan langsung kita review, potongan paling besar itu sebesar 48.880.000. Nah, kita juga lagi ada potongan tambahan early bird sebesar 5 juta nih teman-teman. Nah, itu batasnya kalau teman-teman kirimkan foto raportnya sampai 30 November 2021. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa student testimoni yang sudah berkuliah di kampus GSFM. Jadi mungkin buat teman-teman semua nih, biar tahu ya, mereka tuh dari mana sih sekolahnya gitu, apakah dari international school semua gitu kan, kemudian ambil jurusannya apa, terus gimana sih kesan-kesannya setelah masuk kampus GSFM gitu. Yang pertama ada Penalianda Citawan, dia ambil jurusan accounting di tahun 2020, dia asalnya dari Universal School Jakarta. Dia bilang nih kalau misalkan dia tuh senang banget udah masuk kampus GSFM karena memang dosen-dosennya di sini tuh memberikan pelajaran-pelajaran yang sangat penting banget untuk nantinya dia terjun ke dunia bisnis langsung. Kemudian ada Surat Mohan Hari Ramani. Nah, dia ambil jurusan International Business. Dia dari Lentera Kasih School Jakarta, di mana dia bilang kalau di sini tuh staff dan dosennya tuh friendly banget. Jadi kalau misalkan dia kebingungan, itu tuh mereka akan siap untuk menjawab dan membantu dia. Gitu. Jadi buat teman-teman semua nih mungkin nantinya masih ada yang takut-takut gitu ya. Kalau misalkan masuk international program takutnya kalau tinggal ngerti gitu ya, jadi nggak perlu takut teman-teman. Teman-teman tinggal tanya ke staff-staffnya, ke dosennya, itu pasti pada siap membantu dan menjawab. Kemudian ada Arceli Michelle nih teman-teman, dia ambil jurusan accounting, dia dari SMK Santa Teresa Jakarta. Jadi memang kalau yang masuk ke kampus GSFM itu bisa dari latar sekolahnya apa aja teman-teman, bisa SMA, SMK, bisa negeri, swasta gitu ya, bahkan homeschooling pun bisa seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman nih yang mungkin ngerasa, aduh jurusannya nggak sesuai gitu ya sama jurusan yang ada di GSFM gitu. Tapi sebenarnya teman-teman tertarik nih untuk belajar bisnis, untuk terjun ke dunia bisnis. Nah, nggak ada masalah teman-teman. Jadi semuanya akan dipelajari basic-basicnya terlebih dahulu seperti yang tadi Kak Mega sudah jelaskan. Nah, kalau menurut Arceli ini, dia bilang di GSFM itu nggak cuman dapat academic skills-nya aja gitu, tapi dia bilang dia juga mendapatkan soft skills-nya nih berupa communication, manajemennya juga dapat, dan bahkan leadership atau kepemimpinannya juga dia pelajari di sini. Kemudian ada Farah Aransa nih teman-teman, dia dari SMK Sada 1 Jakarta, dia ambil jurusan International Business. Dia bilang dengan adanya double degree program di GSFM itu nantinya akan membuat dia merasa kompetitif banget nih dalam apply pekerjaan gitu ya, dan itunya nanti akan berguna banget untuk karirnya ke depan seperti itu. Nah, ini adalah sebagian alumni profil kita ya teman-teman ya. Yang pertama ada Li Kurniawan nih, dia bekerja sebagai Business Development Director di PT Darmi Bersaudara Tbk, tadinya dia ambil jurusan Banking and Finance. Nah, kemudian ada Paula Anselmi Quincy,
Dia sekarang posisinya sebagai CEO di PT Kurve Mode Internasional, jadi dia punya bisnis sendiri di bidang fashion nih teman-teman ya. Tadinya dia ambil jurusan Banking and Finance. Kemudian ada Suhardi Chandra, dia sekarang bekerja sebagai sales manager di Mercedes-Benz nih teman-teman. Tadinya dia ambil jurusan marketing. Kemudian ada Josana Wangga, sekarang dia posisi sebagai branch manager di PT Hino Finance. Dia tadinya ambil jurusan international business. Nah, ini adalah sebagian kecil beberapa perusahaan lainnya di tempat alumni kita bekerja ya teman-teman ya. Ada PwC, ada EY, KPMG, di mana itu merupakan kantor akuntan publik terbesar di dunia. Kemudian ada juga yang bekerja di Tokopedia, Maersk Line, ada juga di BCA, dan yang lainnya. Nah, buat teman-teman semua nih yang mungkin pada pengen tahu gitu ya nantinya tuh kalau misalkan udah jadi mahasiswa aktif di GSFM, kegiatannya tuh selain belajar apa aja sih gitu ya. Kan nggak mungkin cuma belajar aja gitu kan. Nah, kita tuh kalau yang di foto di atas itu mereka habis melakukan kelas drama bahasa Inggris teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian kalau yang di bawah itu mereka habis melakukan competition library week. Kemudian yang di atas ini mereka mengikuti competition bowling, teman-teman. Nah, kemudian di bawah itu kita mengadakan kegiatan Car Free Day. Nah, selain itu biasanya kita juga mengadakan kayak visit company gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan yang di atas itu lebih ke kunjungan ke Museum Bank Indonesia, kemudian yang di bawah itu ada ke perusahaan Sosro. Kemudian yang di atas itu mengadakan acara outing nih teman-teman. Yang di atas itu ke Jogja, kemudian yang di bawah itu mereka mengadakan outing ke Lembang, Bandung. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin nantinya tertarik banget untuk apply beasiswa di kampus GSFM gitu ya, ini teman-teman boleh capture atau nanti aku akan share lagi di kolom chat. Teman-teman boleh langsung kirim foto raportnya nih dari semester 1 sampai semester 4. Kemudian kalau misalkan nih ya ternyata teman-teman setelah udah dikasih surat keterangan beasiswa gitu ya dan ternyata tidak jadi ambil, tidak masalah teman-teman, seperti itu. Atau justru kalau kebalikannya nih, mungkin teman-teman semangat banget nih karena potongannya lagi besar banget kan, ada tambahan potongan terlibat sebesar 5 juta. Terus teman-teman mau melakukan pendaftaran ulang nih semester pertama, cicilan pertama. Tapi teman-teman juga lagi fokus nih mau kejar PTN, seperti itu ya. Nah, buat teman-teman yang nantinya udah dapat di kita, kemudian teman-teman terterima nih di PTN tersebut, teman-teman tinggal kasih aja buktinya ke kita, nanti akan kita kembalikan uangnya 100%. Cuma ada potongan biaya admin 700.000. Untuk jalur mandiri kita kembalikan 50%, teman-teman. Seperti itu. Oke, sekian presentasi nih dari kampus GSFM. Mungkin tadi ada yang kecepatan atau mungkin ada yang mau bertanya karena kurang jelas nih teman-teman, boleh di kolom chat atau open mic juga boleh. Terima kasih Bu Mega dan Bu Sese untuk presentasinya dari GSFM Institute of Business. Ya, mohon maaf sebentar ya. Ini sepertinya ada yang Oke, siap. Sudah. Iya. Mungkin langsung aja ya ke sesi tanya jawab ya, Bu. Boleh, Bu. Ya, silakan. Anan dan aku semua, ada yang mau ditanyakan? Sambil nunggu barangkali sedikit nih, saya mau digaris bawahi di sini mengenai GSFM yang bisa dibilang kelebihan ya, kelebihan kuliahnya di dalam negeri, kuliahnya di Indonesia, kuliahnya di Jakarta, tapi dapat 2 sertifikat begitu ya? Iya betul, dapat 2 ijazah. Dapat 2 ijazah, jadi nggak usah harus, kan kalau kita mau dapat yang internasional ya memang harus kuliahnya di sana gitu. Tapi kalau ini enggak. Nah itu mungkin bisa jadi catatan buat anak-anakku semua. Jadi bisa buat wah ini bisa nih langsung di checklist gitu ya, wah langsung masuk ke daftar checklist gitu. Terus untuk bayarannya pun juga bisa dicicil ya Bu.
Betul, bisa dicicil bulanan dan kita nggak ada uang gedung atau uang pangkal yang dibayar di muka. Jadi semua dibayarkannya ke biaya kuliah per semester. Oke, ya siap. Nah, tuh, aduh, enak deh pokoknya tuh ya. Nggak usah jauh-jauh. Lokasinya juga masih di Jakarta Timur, nggak terlalu Iya. jauh ya. Iya. Gitu. Terjangkau lah pokoknya. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan, anakku semua. Yuk, boleh ditanya. Tanya apa yuk? Kita juga udah taruh informasi lengkapnya di kolom chat, Bu. Jadi ada nomor WhatsApp, ada Instagram, ada website, dan ada link untuk formulir pendaftaran juga. Jadi mungkin buat teman-teman kalau mau coba daftar di kampus JS Fame, itu kalian udah free formulir pendaftaran senilai 250.000. Jadi teman-teman nggak usah bayar formulirnya, tinggal langsung klik linknya dan isi data diri kalian lengkap di situ. Nah, kemudian kalau teman-teman mau coba ajuin beasiswanya, itu teman-teman selain isi data diri di formulir, teman-teman bisa langsung kirimin foto rapotnya ke nomor WhatsApp kita. Jadi foto rapot kelas 10 dan kelas 11 atau dari semester 1 sampai semester 4, boleh di foto yang jelas per semester, kemudian dikirim via WhatsApp ke 0812 12345 163. Nah, biasanya kita akan review dalam waktu 1-2 hari, kemudian kita akan informasikan ke teman-teman nih, berapa sih potongan beasiswa yang akan kalian dapatkan. Seperti itu. Aduh, mantap. Siap. Untuk minimalnya ada nggak, Bu? Minimal ya. Minimal rapot ya. Jadi kan kita ada 3 kategori nih, teman-teman. Ada grade A, grade B, sama grade C. Kalau grade A itu minimal rapot 8,5, grade B itu minimal rapot 8, kalau grade C itu minimal rapot kalian harus di angka 7,5. Jadi kalau semakin tinggi rata-rata rapot kalian, otomatis semakin besar potongan beasiswa yang akan kalian dapatkan. Seperti itu. Dan belum lagi ditambah dengan potongan early bird yang 5 juta rupiah kalau teman-teman melakukan pendaftaran paling lambat di tanggal 30 November 2021. Seperti itu. Jadi teman-teman udah free formulir, terus dapat beasiswa rapot, itu maksimal potongannya kalau yang beasiswa rapot itu mencapai 48 jutaan. Ditambah lagi sama potongan early bird 5 juta rupiah. Jadi teman-teman akan dapat banyak banget nih potongan beasiswa kalau teman-teman daftarnya dari sekarang. Dan teman-teman juga nggak usah khawatir, karena kalau misalnya teman-teman punya rencana mau ikut SNM atau SBMPTN, nantinya kalau teman-teman memang keterima di jalur tersebut, kita akan kembalikan uang yang sudah teman-teman bayarkan 100%. Hanya dipotong administrasi Rp300.000. Seperti itu. Jadi teman-teman boleh daftar dari sekarang, ajuin beasiswanya dari sekarang, kemudian nanti teman-teman bisa langsung bayar cicilan satunya dulu, tapi nanti ketika teman-teman ternyata lulus atau lolos di SNM atau SBMPTN, itu uang yang sudah kalian bayarkan akan kita kembalikan. Jadi nggak ada resiko ya Bu ya, kalau daftar di kampus kita. Seperti itu. Nah tuh, waduh penjelasannya mantap ya. Potongannya tadi kalau saya hitung-hitung bisa 50-an ya. Iya, lebih dari 50 juta untuk yang gelombang pertama, Bu. Iya, itu uang ya, Bu ya? Iya, uang. Iya, baik. Jadi jadi formulir udah free, terus kemudian ada potongan melalui dilihat dari nanti rata-rata rapot, ya. Betul. Iya, itu anak-anakku sayang, semuanya ini bisa langsung deh masuk ke list untuk referensi tempat kalian kuliah nanti ya. Iya, dan teman-teman juga nggak usah khawatir, kan mungkin kan di mindset-nya kan ada yang mikir mungkin, kuliah internasional susah, atau misalnya kuliah pakai bahasa Inggris susah. Nah, itu teman-teman nggak usah takut, nggak usah khawatir, karena banyak mahasiswa kita itu yang join itu asalnya dari sekolah-sekolah nasional, jadi bukan sekolah internasional. Dan mereka pun bahasa Inggrisnya pas-pasan ketika mereka masuk ke JS Fame gitu. Justru tujuannya adalah dengan kalian masuk ke JS Fame, itu nantinya ketika kalian lulus, kalian sudah bisa aktif atau fasih berbahasa Inggris gitu, teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nih kalau seandainya sekarang teman-teman masih ngerasa kurang pede atau kurang lancar bahasa Inggrisnya. Ya?
Ya, nggak usah minder ya. Iya betul. Iya. Yang penting teman-teman punya niat dan punya motivasi mau belajar, itu pasti nantinya bisa beradaptasi dengan lingkungan atau suasana belajar dengan kurikulum internasional. Ya, Seperti siap. itu. Ya, tuh nak ya, yang penting basic English-nya itu kalian udah pegang gitu ya, yes, no, or no gitu ya. Iya, Dikitnya little I can lah gitu katanya ya. betul. Karena gini ya, saya selalu bilang, kita itu bisa biasa gitu ya. Betul, Bu. Ya, jadi memang harus dibiasakan nih, dikit-dikit ya. Walaupun cuma good morning, how are you, what is your name gitu ya Bu ya. Betul, Tapi nanti betul. kalau biasa jadi bisa gitu. Betul. Dan dosen-dosen kita pun bisa bahasa Indonesia, jadi nggak usah takut. Misalnya pertama-tama masih belum semua bisa dalam bahasa Inggris, sedikit-sedikit pakai bahasa Indonesia, itu dosen kita bisa kok bahasa Indonesia. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Ya. Nah kemudian Bu, kita ada program trial class nih Bu. Mungkin buat teman-teman yang pengen tahu suasana belajar di JSFM itu seperti apa. Nah kalian bisa join di trial class kita. Sebentar aku share untuk flyernya ya, Bu. Boleh, silakan. Ternyata nggak cuma Pak Ud aja ya yang ada trial kelasnya ya, mantap nih. Sebentar. Oke, foto. Nah, jadi nanti teman-teman mungkin bisa join di trial class dulu kalau misalnya masih ragu-ragu, masih pengen tahu seperti apa sih kuliah dengan program internasional atau kuliah dengan bahasa pengantar dalam bahasa Inggris. Nah, ini trial class kita, jadi buat teman-teman yang mau coba bisa langsung daftar aja di link bit.ly/trial-class-online. Jadi nanti trial class-nya itu secara online via Google Classroom. Jadi kalau buat teman-teman yang mau join, bisa langsung register dulu, atau boleh via WhatsApp juga daftarnya ke 0812-12345-163. Nanti kita akan kasih tahu kalian nih, pilihan mata kuliahnya dan jadwalnya. Jadi nanti teman-teman bisa pilih 2 dari 5 mata kuliah yang pengen kalian coba. Seperti itu. Untuk biayanya ada nggak, Bu? Oh, kalau yang trial class ini free. Oke, free. Ya. Nah, ini aku share untuk pilihan mata kuliahnya. Nah, jadi ini ada 5 pilihan nih teman-teman. Ada accounting, fundamentals of accounting, kemudian ada economics, itu principle of economics, ada juga English, communication skills, kemudian manajemen, human resource management, dan terakhir marketing, principle of marketing. Nah, jadi teman-teman bisa yang tertarik sama bisnis, yang mau masuk jurusan akuntansi, manajemen, atau international business, itu teman-teman bisa coba join ke trial class kita, supaya kalian tahu nih kalau kuliah bisnis itu belajarnya kayak gimana sih, dan kalau misalnya bahasa pengantar dalam bahasa Inggris itu seperti apa. Jadi teman-teman bisa ada gambaran untuk kelas perkuliahan di JSFM. Nah, nanti teman-teman bisa langsung kontak kita aja via WhatsApp atau via link yang tadi untuk trial class. Jadi nanti teman-teman bisa coba kelas gratisnya dulu. Oke. Aduh, mantap. Mantap. Kalau saya jadi guru BK-nya nanti saya langsung ini sodorin ke anak-anak saya. Kebetulan, boleh Bu, nanti bantu share. Siap. Kebetulan saya anaknya bimbingannya memang bisnis manajemen, jadi mudah-mudahan mereka ada ketertarikan gitu ya. Di sini juga nih SMK Bina Dharma, SMA juga bisa kan ya, Bu? Bisa. SMA malah bisa ya? Iya, bisa. Betul. Kita banyak sih yang dari SMK, Bu, join ke kampus kita. Kemudian dari sekolah juga, bukan hanya sekolah swasta, banyak sekolah nasional, sekolah negeri juga yang join di kita. Kemudian dari jurusan juga, nggak hanya dari jurusan IPS, ada juga anak-anak IPA nih yang kuliahnya mau ambil bisnis. Nah, itu dia masuk juga ke kampus kita. Jadi teman-teman nggak usah ragu-ragu kalau memang minatnya di bisnis, minatnya mau masuk akuntansi atau manajemen, teman-teman boleh tanya-tanya dulu ke kita. Kita udah sediakan free consultation secara online. Wis, mantap. Aduh, itu mantep banget, Bu. Jadi mereka konsultasinya bisa double, triple malah ya, orang tua, guru BK, sama pihak universitinya gitu ya. Gitu. Betul. Terutama ini memang yang paling ini sih ada trial class-nya. Tuh, boleh dicoba ya. Itu linknya sudah di-share di room chat. Ya, tadi saya lihat udah ada. Jadi bisa langsung diklik kalau ada yang langsung kira-kira mau nyoba gitu ya. Pokoknya ini memang harus
masuk nih kayaknya nih di list gitu ya. Iya. Oke, ada yang mau nanya nggak nih? Ada yang mau nanya? Ada boleh raise hand atau di kolom chat. Memang dari awal sampai terakhir itu penjelasannya memang detail gitu ya. Jadi mereka mungkin bingung mau nanyanya, kayaknya yang mau ditanya udah dijelasin gitu ya. Apalagi nih barusan juga tambahan tentang trial class juga kan. Oh, udah dijelasin juga. Oke. Biasanya mungkin mereka lebih senangnya chat pribadi, Bu. Oh iya, malu mungkin ya, Bu. Boleh. Yang penting di save aja nomornya, di situ ada WA-nya ya, Bu. Ya. Atau mau lihat-lihat dulu, barangkali ada medsosnya, Bu. Oh, medsosnya kita di Instagram di @gsfem.institute. Nanti teman-teman boleh follow IG kita, atau kalau mau nanya via DM juga boleh. Nah, tuh ada juga. Aduh, mantap deh pokoknya. Oke. Ada nggak yang mau ditanya ini? Jangan lupa ya, isi link absen. Tuh benar kayaknya kalau kata saya mah, Bu, kayaknya udah pada jelas ya. Karena memang detail banget tadi dari Bu Sese juga, Bu Mega juga gitu ya. Detail banget sampai tentang biayanya pun jelas sekali gitu. Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi juga nih buat guru BK-nya untuk menyampaikan ke para siswanya. Oh, betul. Baik. Kalau tidak ada yang mau bertanya, mau saya tutup nih. Ada nggak nih? Mau Ibu tutup nih, ada nggak? Ayo. Udah jelas ya, Bu ya? Ya, sebetulnya sih begitu ya. Udah detail banget nih kayaknya ya. Oke, mungkin ada closing statement mungkin dari Bu Mega atau Bu Sese? Silakan. Oh, oke. Ya, teman-teman, paling aku mau info lagi aja. Jadi buat teman-teman yang mau daftar, yang mau coba ajuin beasiswa, itu udah bisa dari sekarang. Teman-teman cukup kirimin foto raport kelas 10 dan kelas 11 via WhatsApp. Kemudian nanti raportnya akan kita review dan kita akan kasih tahu ke kalian berapa sih potongan beasiswa yang kalian dapatkan. Jadi kita punya potongan beasiswa maksimal itu 48 jutaan ditambah dengan early bird-nya 5 juta rupiah. Jadi totalnya lebih dari 50 juta. Seperti itu, dan teman-teman juga nggak usah takut dengan program internasional, karena program internasional itu nggak susah seperti yang kalian bayangkan gitu ya. Dan bahasa Inggris yang kita gunakan pun masih bahasa Inggris basic atau dasar, jadi buat teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut, yang penting teman-teman punya kemauan belajar dan motivasi yang tinggi. Paling itu aja dari saya, Bu. Terima kasih banyak atas kesempatan dan perhatian yang telah diberikan. Baik, terima kasih Bu Mega, sama-sama. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih sudah bersedia untuk bergabung dengan kami di sini untuk memberikan penjelasan ya, presentasi dan menjawab pertanyaan teman-teman. Pertanyaan saya itu sebenarnya mereka juga mungkin mau bertanya tapi mereka malu mungkin ya. Iya, betul. Baik. Sampai ketemu lagi Bu Mega dan Bu Sese. Jaga kesehatan. Jangan lupa bahagia ya Bu. Selamat siang. Oke Bu, kami pamit ya Bu. Ya, baik. Alhamdulillah, kita sudah sampai nih di penghujung acara kita hari ini dalam kegiatan Virtual Career Day 2021. Mudah-mudahan yang masih off cam, mereka ada di situ mendengarkan Ibu berbicara ya. Izin sebentar dong, Nak, sebelum kita berpisah untuk hari ini, on cam dulu, memastikan bahwa ketika Ibu bicara di situ ada orangnya. Oke, Punten, terima kasih untuk responnya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, untuk rangkaian acara hari ini 4 perguruan tinggi negeri dengan ada 6 referensi perguruan tinggi yang bisa kalian masukkan ke dalam list kalian untuk sebagai pertimbangan nanti setelah lulus. Mudah-mudahan memberikan banyak manfaat gitu ya, bisa memberikan banyak pertimbangan yang nantinya bisa kalian ajukan ke orang tua, yang bisa kalian obrolin sama guru BK di sekolah gitu. Nah, sama temen gitu ya, bisa ya, lo mau di mana? Tadi kayaknya enaknya di sini nih gitu ya. Bisa kan kayak gitu. Nah, itu mudah-mudahan dari kegiatan ini kalian banyaklah yang bisa kalian ambil manfaatnya gitu. Saya selaku moderator
Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah kalimat, salah penyampaian selama acara. Mohon dimaafkan. Gitu, mudah-mudahan nanti bisa bertemu lagi ya kita semua di waktu dan lain kesempatan gitu. Terima kasih untuk anak-anak ibu semuanya yang sudah sampai akhir waktu ini, sampai akhir acara ini masih mau bergabung, masih bersedia untuk bergabung. Terima kasih juga untuk guru BK hebat yang masih bersedia setia mendampingi putra-putrinya di sini di room C terutama. Kami selaku panitia Virtual Career Day 2021 dari MGBK Jaktim mohon undur diri. Pokoknya makasih sekali ya untuk kebersamaannya. Sampai jumpa di lain waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.